Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Judulnya Amin Rais meradang. Partainya disingkirkan. Padahal bukan disingkirkan, tetapi tersingkirkan. Kenapa tersingkirkan? Karena tidak memenuhi syarat. Beda loh. Kalau disingkirkan itu politis, kalau tersingkirkan berarti kerja partainya untuk merekrut anggotanya kurang. Kalau disingkirkan itu politis, kalau tersingkirkan itu ideal. Dari dulu loh, Pak Amin itu selalu kemudian suzon kepada KPU. Coba kita cek jejaknya dari mulai tahun-tahun yang lalu. Nah, bahkan di sini juga nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat menjadi partai satu-satunya yang disingkirkan sehingga tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Buat apa coba? Partai Umat juga partai yang baru, pengikutnya juga masih sedikit. Kok seuzon ada perintah kekuatan yang besar, yaitu untuk tidak meloloskan Partai Umat. Ya jangan seuzon dulu lah. Saya masih ingat lah pada waktu itu ketika Amin Rais menjago Prabowo Subianto ya. Dan bahkan Amin Rais seuzon lagi, jika Pak Prabowo menang maka Presiden Jokowi akan menjadi bebek lumpuh. Ya diketahui kan, ketika Pak Prabowo dinyatakan menang maka April hingga Oktober Pak Jokowi menjabat itu sebagai bebek lumpuh. Tetapi sekarang malah Amin Rais yang menjadi bebek lumpuh. Ini sungguh ucapannya mengenai Pak Amin Rais sendiri ya. Jika ini terbukti, yaitu Partai Umat ternyata tidak lolos verifikasi oleh KPU, berarti kan Amin Rais sendiri yang bebek lumpuh. Bahkan di sini juga masih banyak lagi lah seuzon dari Amin Rais. Di sini juga pada tahun 2019 silam Amin Rais, kalau KPU curang dilaknat dunia akhirat. Dan bahkan di sini juga ada lagi Amin Rais, awas kalau KPU curang, kita gempur sama-sama. Di sini juga ada lagi Amin Rais, kalau KPU Bawaslu curang, kita buat perhitungan. Dan masih banyak lagi, yaitu seuzonnya Amin Rais ini. Seharusnya kan dicari data-datanya terlebih dahulu ya, dicari informasi betul apa tidak, sehingga Amin Rais tidak seuzon seperti ini. Bahkan di sini juga Amin Rais, awas kalau KPU curang, kita gempur sama-sama. Ketua Dewan Kehormatan Amin Rais mengawasi KPU dalam pemilu 2019. Dia mengancam akan menggempur KPU jika ada kecurangan. Awas kalau sampai KPU curang, ya kita akan gempur bersama-sama. Kita lebih pandai dari pemerintah. Bayangkan 31 juta daftar pemilih bodong, banyak sekali. Ini kan gak masuk akal, KTP elektronik dibuang di tong sampah, di semak, di sawah, kan kurang ajar. Tetapi kan kemarin setelah ada gugatan, ya ternyata tidak terbukti sama sekali. Dan akhirnya juga Presiden Joko Widodo lolos dan menjadi presiden yang sah di 2 periodenya. Jadi tuduhan. Oke, jelas ya. Itu kesuuzonan Amin Rais dari tahun-tahun yang lalu kepada KPU, kepada Bawaslu. Lalu kita coba baca nih, apa alasan KPU tidak meloloskan Partai Umat? Apakah rasional atau politis? Coba kita baca nih ya. Simak Anda baik-baik agar tidak kemudian terus azas suudon. Padahal kerjanya yang kurang. Padahal memang partainya yang secara ideal tidak lolos verifikasi dengan syarat-syarat yang ditentukan. Coba kita baca nih ya. Menurut kalian rasional atau politis? Gitu loh. Dari kompas.com. Resmi, Partai Umat gagal lolos pemilu 2024. Partai Umat tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024 berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU RI nomor 518 yang ditetapkan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada hari Rabu 14 tanggal 12 2022. Keputusan ini diteken setelah penandatanganan berita acara rekapitulasi verifikasi partai politik calon peserta pemilu tingkat provinsi yang dilakukan pada hari yang sama.
menetapkan 17 partai politik yang memenuhi syarat pemilihan umum DPR dan DPRD 2022. Ujar Hasyim membacakan keputusan itu. Dalam belaid itu, 17 partai politik tersebut terdiri dari 9 partai politik parlemen yang otomatis lolos sejak dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi dan 8 partai politik non-parlemen yang lolos tahapan verifikasi faktual. 9 partai parlemen itu adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Sementara itu, 8 partai non-parlemen itu adalah PSI, Perindo, PKN, Gelora, PBB, Hanura, Buruh, dan Garuda. Partai Umat yang sempat lolos dari tahap verifikasi administrasi dinyatakan tidak lolos tahap verifikasi faktual. Secara administrasi lolos, tetapi ketika verifikasi faktual tidak lolos. Kita cek nih alasannya, faktanya. Partai besutan Amin Rais itu tidak memenuhi syarat di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Di NTT, Partai Umat hanya memenuhi keanggotaan di 12 kota atau kabupaten dari syarat minimal keanggotaan di 17 kabupaten atau kota. Satu kali lagi minimal ya, di NTT ada keanggotaan di 17 kabupaten. Ini Partai Umat baru ada 12. Lanjut. Di Sulawesi Utara, Partai Umat hanya memenuhi keanggotaan di 1 kabupaten dari syarat minimal keanggotaan di 11 kabupaten atau kota. Coba, dari minimal 11 ini cuma 1. Ini kan jomplangnya terlalu jauh. Ya wajar, ini saya kira lolos secara ideal. Bukan lolos. Tidak lolos secara ideal. Bukan tidak lolos secara politis. Bukan karena intervensi. Tetapi karena ingin menghadirkan, ingin menegaskan, ingin menerapkan aturan KPU. Jadi ideal. Mestinya minimal ada 11 provinsi atau kota keanggotaan Partai Umat itu di Sulawesi Utara. Ini malah 1. Ya wajar dong. Ini saya kira tidak lolos secara ideal. Bukan politis tuh Pak Amin. Mestinya mengkadernya yang lebih banyak. Udah berbagai cara ya Amin Rais supaya Partai Umatnya laku. Wah, dengan menyerang pemerintah, menyerang pribadi Jokowi dari dulu. Bahkan urusan ijazah ikut campur dia. dengan gagahnya menyodorkan ini harusnya seperti ini. Amin. Kemudian ada keberatan atas rekapitulasi ini. Partai Umat menyampaikan formulir pernyataan keberatan secara tertulis pada KPU RI. Diwakili perwakilan dari Partai Nazarudin dengan Hasyim Asy'ari. Kepada wartawan, Nazarudin mengklaim hasil rekapitulasi verifikasi faktual KPU RI di 2 provinsi itu tak sesuai data partai mereka. Mereka juga menuding KPU RI melanggar ketentuan karena menurut Nazarudin, lembaga penyelenggara pemilu itu menolak pernyataan anggota Partai Umat yang disampaikan lewat rekaman video. Oke lah, intinya mereka menolak, mereka menggugat, ya silakan aja, monggo, itu hak partai. Tapi saya kira ketika faktanya apa yang disampaikan oleh KPU RI mengatakan bahwa Partai Umat memang tidak lolos verifikasi secara ideal, ya harus diterima dengan legowo saya kira. Jangan malah kemudian tudang sana, tuding sini, nyinyir sana, nyinyir sini. Bahkan Amin Rais mengatakan ini ada kekuatan yang besar untuk menyingkirkan Partai Umat. Kekuatan yang besar untuk menyingkirkan Partai Umat. Berapa sih keanggotaan Partai Umat sehingga memerlukan kekuatan besar untuk menyingkirkannya? Aduh, setelah pokoknya Pak Amin, kasihan Pak Amin, udah tua. Mudah-mudahan Pak Amin sehat selalu, biar negara ini tetap asik
ada orang-orang seperti Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.